Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albir Farm. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke rekan-rekan, jadi pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai pencegahan terhadap bebek lumpuh rekan-rekan. Nah ini salah satu penyakit yang sering kita jumpai ya pada bebek petelur, yaitu kelumpuhan, bebek lumpuh seperti itu. Nah, nanti akan coba saya bahas ya penyebabnya dan cara mengatasi bebek lumpuh itu, dan juga pencegahan. Kalau yang paling penting itu pencegahan rekan-rekan. Jangan sampai bebek kita itu lumpuh, jadi harus kita cegah sejak dini seperti itu. Oke, nanti akan coba saya bahas ya. Jadi langsung kita bahas, tetapi untuk rekan-rekan semua tetap nantikan video ini, jangan sampai di skip ya, agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, langsung saja ya rekan-rekan. Jadi bebek lumpuh itu salah satu penyakit yang sering kita jumpai ya untuk bebek. Ada berbagai alasan atau penyebab dari bebek lumpuh. Salah satunya adalah kondisi kandang yang kurang kondusif atau kurang kering, sehingga nanti bebek itu akan lumpuh rekan-rekan. Itu sudah biasa. Kemudian penyebab yang lain adalah kekurangan mineral atau kalsium rekan-rekan, sehingga bebek itu ya dalam ransum pakannya itu kurang nutrisi kalsiumnya ya, sehingga bebek itu ya lumpuh akibatnya rekan-rekan, seperti itu. Jadi itu penyebabnya, dan kemudian pencegahannya bagaimana. Ini saya akan mencoba membahas lebih banyak tentang pencegahan ya, karena lebih baik kan mencegah daripada mengobati ya. Dan jangan sampai bebek kita itu lumpuh rekan-rekan, karena pasti bebek itu tidak bertelur. Nah, oke, langsung saja. Pencegahan dari kelumpuhan bebek ini adalah ada beberapa ya. Yang pertama itu kita harus mengerti kualitas pakan yang kita gunakan rekan-rekan. Jadi jangan asal mencampur pakan. Jadi kita harus betul-betul menghitung dan mengetahui kandungan nutrisi. Yang paling penting itu untuk pencegahan bebek lumpuh adalah kalsium. Itu yang harus kita hitung rekan-rekan. Kemudian jika sudah memperbaiki kualitas ransum pakan, yang kedua adalah kita cek kesehatan bebek itu sendiri rekan-rekan. Karena bebek itu juga ada sakitnya ya. Jadi kita harus cek kondisinya. Kalau ada yang sakit kita sendirikan, seperti itu, agar tidak menular ke bebek yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kandang itu harus kering. Itu sudah saya bahas berkali-kali ya. Kalau kandang kering itu pasti kenyamanan dan kesehatan bebek itu terjaga ya. Jadi harus bagaimana cara kita memanajemen kandang itu sekering mungkin. Kemudian yang keempat adalah kita harus rutin semprot disinfektan ke kandang kita ya. Nah, untuk rutinannya kalau punya saya ini seminggu sekali. Itu kita harus rutin cek semprot ya. Dengan penyemprotan itu kita bisa mengatur kesehatan bebek dan membunuh kuman-kuman bakteri yang ada di kandang, dan juga meminimalisir bau. Itu gunanya semprot rekan-rekan ya. Kemudian yang kelima ya, yaitu kita harus vaksin bebek itu rekan-rekan. Vaksin suntik kalau menurut saya itu yang paling ampuh ya. Vaksin suntik bebek mulai dari DOD. Kalau kita pelihara dari DOD, kita harus vaksin suntik. Itu sudah
wajib rekan-rekan, sangat wajib vaksin itu. Karena untuk agar menjaga kesehatan bebek agar terhindar dari penyakit. Itu ya. Jadi penyebab bebek lumpuh itu kadang-kadang itu kita tidak vaksin rekan-rekan dari awal dari DOD. Kalau kita membeli dari bayah mungkin dari penjualnya itu tidak divaksin. Itu penyebab bebek lumpuh ya. Kadang-kadang itu. Jadi kalau kita membeli dari bebek bayah atau yang sudah mulai bertelur ya kita tanyakan rekan-rekan vaksin apa saja yang sudah diterima bebek seperti itu. Kalau belum semua ya kita harus vaksin. Nah itu ya harus kita tanyakan rekan-rekan. Karena vaksin ini sangat sangat penting sekali untuk kesehatan bebek itu. Kemudian yang keenam adalah memberikan mineral tambahan. Kalau itu mineral, suplemen mineral agar bebek itu tercukupi mineral dan kalsiumnya ya. Salah satu yang saya gunakan ya untuk penambah mineral adalah ini. Nah ini rekan-rekan. Nah mineral feed suplemen untuk ayam dan itik. Nah ini untuk pengaplikasiannya mudah rekan-rekan, tinggal kita kasih di pakan seperti itu ya. Untuk harganya juga murah kan, 5.000 sampai 6.000-an lah, cuma dikasih seperti ini saja rekan-rekan. Nah untuk takarannya ya berapa ya, kalau saya ini ya secukupnya saja rekan-rekan ya, secukupnya. Kalau di aturan pakainya itu adalah 1 kilo ini tiap 50 kilo ransum, aduk sampai rata. Jadi untuk 50 kilo pakan campuran itu kita menggunakan 1 kilo ini, 1 kilo mineral ini. Kalau ini ya punya saya ya secukupnya lah rekan-rekan ya. Nah secukupnya seperti ini aja. Nah ini untuk menambah mineral dan kalsium di ransum pakan kita. Kemudian ada indikasinya juga ya rekan-rekan. Nah ini memperbaiki produksi telur dan meningkatkan mutu telur. Nah ini juga bagus untuk produksi telur agar lebih stabil dan bagus ya, memperbaiki. Terus membantu pertumbuhan, terutama pertumbuhan tulang dan bulu yang normal. Nah ini pertumbuhan tulang itu kan sangat penting untuk bebek rekan-rekan agar tidak terjadi kelumpuhan. Nah kemudian mempertinggi daya tetas telur. Kalau kita beternak bebek petelur yang ditetaskan itu bagus ini rekan-rekan. Kemudian mencegah penyakit kekurangan mineral seperti lumpuh, kaki bengkok. Nah itu ya rekan-rekan, jadi sangat bagus ini mineral ini untuk perbaikan gizi atau nutrisi pada bebek petelur kita itu. Nah jadi pengaplikasiannya kita kasih mineral ya secukupnya lah, terus kita campur rekan-rekan ke ransum pakan kita sampai merata seperti ini. Ini pengaplikasiannya dengan mudah ya, tinggal kita campur saja. Nah kalau lebih mudah ya kita campur dengan pakan jadi 50 kilo itu untuk mineralnya 1 kilo rekan-rekan. Kalau saya ini ya sedikit-sedikit ya, mungkin secukupnya lah. Nah seperti ini sampai merata ya. Warnanya itu merah rekan-rekan, merah seperti ini. Nah ini merah. Jadi bagus ini untuk menjaga kestabilan produksi dan ya untuk kesehatan agar tidak lumpuh lah, pencegahan ya rekan-rekan seperti itu. Kemudian berapa kali untuk kita kasih mineral ini? Kalau saya ya setiap hari rekan-rekan, karena pencegahan penyakit lumpuh ini sangat
bagus rekan-rekan menggunakan ini. Bukan hanya pencegahan penyakit rumput, tapi juga meningkatkan produksi juga rekan-rekan. Nah seperti ini ya. Jadi kita gunakan setiap hari. Dan ini murah rekan-rekan. Cuma 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilonya. Ya, jadi sangat ekonomis lah bagi kita yang modalnya terbatas seperti itu ya. Dan hasilnya juga lumayan bagus rekan-rekan. Nah seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya ini tentang pencegahan terhadap penyakit lumpuh ini ya. Semoga bebek kita itu tidak ada yang lumpuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu saja pembahasan video kali ini. Terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.